Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya. Tetapi tidak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, kita bisa mendengarkan di sana bacaan Injil dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Jadi kita bisa melihat yang memberikan kesaksian mengenai Tuhan yang hadir seperti kita, itu tidak hanya para murid yang diutus menjadi saksi-saksinya. Seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama, para murid menggantikan tugas Tuhan. Tuhan diutus oleh Bapa dan para murid diutus oleh Tuhan sendiri untuk menjadi saksi-saksi tentang dirinya, tentang kerajaan Allah yang diwartakan, dan tentang pewartaan yang lain yang mau disampaikan kepada semua orang. Ternyata Yohanes Pembaptis yang lebih tua, yang lebih dahulu dari Tuhan Yesus memberikan kesaksian siapa dia. Dan dia itu adalah yang diutus oleh Bapa. Sekaligus dia yang penuh dengan Roh Kudus. Roh yang tidak ada batasnya, dikatakan seperti itu. Dan di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan berkarya di dalam diri Tuhan Yesus itu. Dan menampakkan bahwa Bapa sendiri, Allah sendiri itu bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat. Allah yang sungguh-sungguh ikut prihatin dengan segala macam kelemahan yang kita punya. Prihatin karena kita punya dosa. Dan dia adalah Allah yang mau membebaskan semua itu. Nah, Ibu, Bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan. Lalu dari pihak kita diharapkan kita juga mengimani seperti itu. Dengan iman yang berangkat dari pewartaan perjanjian lama, kitab para nabi, dan juga pendahulu-pendahulu sebelum Tuhan Yesus, kita juga bisa sampai kepada Allah yang menjadi manusia dan Allah yang dekat dengan diri kita dan Allah yang prihatin dengan segala macam apa yang kita punya. Tapi Tuhan mau memberikan yang terbaik. Nah, Ibu, Bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, ternyata iman akan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar berangkat dari mulut Tuhan, tetapi juga dari pendahulu-pendahulu sebelumnya. Dan kita hendaknya mau untuk membuka kembali catatan-catatan mengenai perjanjian lama, mengenai para pendahulu-pendahulu, mengenai Sang Mesias itu. Dengan seperti itu, maka kita semakin dikuatkan untuk senantiasa mau untuk mendengarkan apa yang menjadi pesannya dan menjadi pelaku-pelaku dari apa yang Dia inginkan. Sehingga kita bisa mewarisi sikap seperti para rasul, yakni mau menjadi saksi di tengah masyarakat kita tentang Tuhan yang tidak jauh dari kita.
Nah, ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan. Dengan demikian, kita mempunyai keyakinan bahwa bila kita percaya kepada anak, dia akan memberikan anugerah kehidupan kekal kepada kita. Tapi kita dalam bacaan Injil yang paling ending dikatakan, kalau kita tidak taat kepada anak, kita juga tidak akan melihat hidup, tetapi melihat murka Allah yang ada di atasnya. Maka kita hendaknya tetap setia, mau juga percaya dan mau untuk menjadi saksi. Selamat merenungkan.